Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Wah, ramai ya. Terima kasih ya sudah hadir di ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan doa. Baik, di sini Ibu minta kepada username atas nama Wulan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Nah, jadi di sini marilah kita semua siapkan hati untuk berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam kegiatan kami hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Berkatilah selalu kegiatan kami ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kami semua. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Saudari Wulan. Sama-sama, Ibu. Untuk saudari sekolah Kanunut, Ibu mohon untuk mematikan mic-nya. Oh iya, maaf Ibu. Ya, tidak apa-apa. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, apakah ada teman-teman di dalam ruangan ini yang sudah saling mengenal? Ada yang belum Ibu. Ada yang belum Ibu. Ada yang sudah, ada yang belum, Ibu. Baik, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri kita. Ibu akan mulai perkenalan dulu ya. Baik, di sini nama Ibu Maria Yunita Hale, biasa disapa Ibu Yuni. Baik, selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada username atas nama Skolastika Nunut. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Skolastika Kanunda Nunut. Saya dari jurusan Tata Boga. Terima kasih. Terima kasih Skolastika. Selanjutnya username atas nama Wulan. Oke, terima kasih, Bu. Kenal nama saya dari Wulan dari kelas kecantikan, Ibu. Ya, baik Wulan. Selanjutnya username atas nama Anius Tenglape. Baik. Perkenalkan nama saya Anius Tenglape. Saya dari jurusan perhotelan, Ibu. Iya, terima kasih Anius. Selanjutnya username atas nama Alexander Agung Adar. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Angelus Alexander Agung Adar. Biasa dipanggil Engel. Saya berasal dari kelas 10 ITL 2. Baik, terima kasih Engel. Selanjutnya dari username atas nama Christine Deo. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Maria Christina Deo, saya biasa dipanggil Christine. Saya dari jurusan listrik. Baik, Christina Deo. Selanjutnya username atas nama Hiro Maupelun. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Hieronymus Cornelius Maupelun, biasa dipanggil Hiro. Saya dari kelas TKJ, Ibu. Ya, Hiro. Baik, terima kasih Hiro. Selanjutnya, baik, kita akan melanjutkan kegiatan kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita melatih konsentrasi kita dulu. Di sini mungkin anak-anak sudah terbiasa dengan satu kebiasaan, ini mungkin bukan game, tapi ini untuk melatih konsentrasi. Cara bermainnya tuh begini, Ibu tepuk, konsentrasi. Jadi kita sama-sama bertepuk tangan dan dengan berkata konsentrasi dimulai. Contohnya Ibu menyebut Wulan. Nah, setelah itu Wulan bertepuk tangan dan menyebut ke Engel seperti itu. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Ibu.
Sudah, Ibu. Baik. Baik. Sekarang kita akan mulai dari Ibu ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Engel. Bulan. Plastik. Kira. Christine. Ibu. Skolastika. Anius. Bulan. Engel. Baik. Skolastika. Baik, kelihatannya kita semua sudah konsentrasi ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kelihatannya siang ini kita semua semangat ya. Terima kasih. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke bimbingan kita hari ini, apakah Ibu ingin bertanya, apakah sebelumnya anak-anak sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok atau lain sebagainya? Belum pernah, Ibu. Belum Pernah. Oh iya, baik. Jadi hari ini kita akan melangsungkan sebuah kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, di sini Besok jam berapa? Coba kita tes latih. apa lagi? Tes toh. Oh, besok latihan. Oh, latihan, Kepada Bang. username Kenapa? atas nama Anius Tenglape. Ibu mohon untuk mematikan mic-nya. Terima kasih Anius. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, di sini pertama Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah usaha yang dilakukan untuk bantu konseling menyelesaikan suatu kesulitan pada diri konseling dan membantu agar konseling memperoleh informasi untuk menyusun rencana dan mengambil keputusan yang tepat. Setelah itu, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini. Tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah agar individu itu bersikap terbuka, mampu berbicara di depan orang banyak, serta bisa agar lebih bergaul dan memutuskan sebuah keputusan. Baik, terima kasih. Apakah masih mendengar suara Ibu? Masih, Ibu. Masih, Bu. Masih. Masih semangat ya. Baik, di sini mungkin Ibu mengalami kendala untuk membagikan layar. Ibu minta mungkin ada anak-anak yang bisa membantu Ibu untuk membagikan materi kita, share screen. Saya, Ibu. Kepada username sekolah. Baik, Ibu. Baik, apakah anak-anak sudah melihat materi yang ditampilkan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang perilaku menghargai perbedaan budaya. Yang pertama, perilaku menghargai, kita harus mengetahui pengertian dari perilaku menghargai perbedaan. Itu seperti tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, dan warna kulit atau sebagainya. Artinya kita mau bergaul dengan siapa saja walaupun berbeda suku, agama, ras, serta warna kulit. Adapun perilaku-perilaku yang bisa kita terapkan untuk menghargai perbedaan budaya. Seperti yang pertama itu toleransi.
Baik, sebelum Ibu melanjutkan, pertama toleransi. Apakah anak-anak ada yang mengerti apa itu toleransi? Saya Ibu. Saya Ibu. Siapa atas nama Saya. Wulan ya? Oh iya, baik. Oke, Jadi silakan. Ibu, kalau menurut saya toleransi itu kita menghargai suatu perbedaan, Ibu. Yang sangat baik. Terima kasih Wulan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menambahkan. Tadi Ibu dengar ada 2 suara. Saya, Ibu. Oh iya, Anio, silakan. Jadi, toleransi itu bisa juga yang kita ketahui ya, seperti toleransi beragama, toleransi antara suku, saling menghargai perbedaan antara suku dan agama. Itu saja, Ibu. Oh iya, baik. Tepuk tangan untuk Anius. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu toleransi. Baik, toleransi berarti memiliki arti yang sabar. Ini merupakan suatu keadaan yang harus ada dalam diri seseorang, perorangan atau masyarakat untuk memenuhi suatu tujuan yang ada di dalamnya. Adapun tujuan-tujuan yang dapat kita capai dalam bersikap toleransi ini. Yang pertama, agar menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Sikap toleransi ini jaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Tujuan yang kedua yaitu mencegah perpecahan. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. Yang tujuan yang ketiga yaitu menyatukan perbedaan, dan yang terakhir meningkatkan perdamaian. Dari tujuan toleransi ini ada pun manfaat yang kita dapatkan dari toleransi ini, yaitu pertama, membangun rasa nasionalisme. Yang kedua, menanamkan rasa persaudaraan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta kasih sayang. Yang keempat, mengurangi sifat egois. Dan yang terakhir, mempermudah proses musyawarah. Baik, sampai sini apakah anak-anak masih mendengarkan suara Ibu? Masih, Bu. Masih, Ibu. Masih, Ibu. Masih, Ibu. Selanjutnya perilaku. Ya, baik. Selanjutnya perilaku yang dapat kita lakukan untuk menghargai budaya. Yang kedua adalah menerima sisi positif budaya orang lain. Yang ketiga, tidak mencela dan melarang pada orang yang bersangkutan. Yang keempat, tidak mengajak atau menghasut keyakinan mereka yang bersangkutan. Yang kelima, tidak mengganggu dalam proses budaya tersebut. Yang keenam, tidak menjadikan perbedaan budaya sebagai pemisah dalam pertemanan. Baik, sampai sini dari yang Ibu jelaskan dari awal hingga akhir ini, mungkin kepada anak-anak ada yang ingin menyampaikan pengalamannya atau ingin bercerita. Mungkin ada anak-anak yang mengalami atau melihat suatu fenomena yang terjadi dalam lingkungan. Kesempatan Ibu berikan. Saya, Bu. Baik, kepada anak Engel. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bu atas penjelasannya terkait dengan toleransi, sikap dalam toleransi. Di sini saya akan menceritakan bagaimana
situasi dan kondisi yang tidak baik di negara kita ini, dan di mana banyak sekali kasus-kasus yang sangat berhubungan dengan ketidak adanya toleransi, tidak adanya saling peduli antara sesama. Misalnya kasus di Surabaya yang baru-baru ini terkait dengan pengepungan mahasiswa oleh ormas-ormas di Maaf, Engel, Ibu potong. Engel, mohon maaf dipotong, Ibu tidak mendengar suara Engel. Maaf ya, bisa diulangi. Baik, sudah dengar Ibu? Dengan Oke, apakah suara saya sudah terdengar? sudah jelas teman. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa di negara kita ini, khususnya Indonesia ini, banyak sekali tindakan-tindakan dari kita sendiri yang memiliki sifat yang tidak menghargai satu sama lain, tidak memiliki rasa toleransi. Seperti misalnya contohnya kasus di Surabaya, yaitu pengepungan mahasiswa Papua oleh ormas-ormas tertentu, yang dimana itu satu penghinaan, dimana penghinaan itu dipicu karena satu perbedaan ras atau suku. Dan juga ada lagi kasus yang dari orang Jawa yang datang di daerah timur melakukan tindakan seperti itu. Mereka menghina, saling menjatuhkan. Nah, itulah saya rasa minimnya pendidikan sehingga mereka bisa melakukan tindakan seperti itu. Nah, yang menjadi inti dari pertanyaannya, bagaimana sih cara dari Ibu untuk meningkatkan rasa kepedulian mereka terhadap sesama? Bagaimana sikap saling memperluli terhadap sesama kita maupun orang lain? Saya meminta Ibu menjelaskan bagaimana tips dari Ibu agar kami semua, agar masyarakat bisa memiliki sifat atau karakter yang baik, saling menghargai, serta mampu memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, terima kasih kepada Anak Engel. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat atau saran. Ibu persilakan. Saya Ibu. Baik, kepada Anak Bulan, silakan. Ya, jadi saya mau bercerita sedikit terkait dengan topik pembahasan kita hari ini, yaitu toleransi. Jadi baru-baru ini kan ada kejadian bencana di Lembata ini, terus ada juga Menteri Sosial Ibu siapa namanya? Aduh, saya lupa nama menterinya. Ya kan datang di itu Larantuka. Terus ibu itu menginap di biara. Jadi saya rasa dari situ kita bisa lihat bahwa toleransi itu terdapat juga di sebagian orang dari besarnya warga masyarakat Indonesia ini. Dari itu kan kita bisa lihat hanya toleransi, saling menghargai dari pihak biarawati sama ibu menteri yang berjilbab itu. Di situ saya lihat sikap menghargai itu juga melekat juga di sebagian besar warga Indonesia. Sudah Ibu. Baik, terima kasih kepada Anak Wulan yang sudah menyampaikan pendapatnya serta pengalamannya. Baik, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Anak Engel, apakah masih ada anak-anak yang ingin menyampaikan pendapat atau pengalamannya? Ibu berikan kesempatan.
Saya Ibu. Ya, baik, kepada anak Hiro, silakan. Baik Ibu, di sini mungkin saya sedikit sharing. Mungkin kita semua tahu bahwa beberapa bulan terakhir ini ada kasus di mana seorang warga Amerika yang berkulit putih, yaitu George, dia dianiaya oleh seorang polisi hingga mati. Dan itu kita bisa tahu bahwa di luar negeri juga masih kurangnya rasa toleransi terhadap orang-orang tersebut. Padahal orang di Amerika itu sudah memiliki aturan bahwa sudah disetarakan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, sehingga membuat banyak sekali tanggapan respon dari berbagai negara tentang kasus tersebut, sehingga menjadi topik. Dan untuk memperingati atau mengenang hari tersebut, banyak sekali ini olahraga ini banyak sekali kayak liga-liga dalam olahraga itu memperingatinya juga dengan cara berlutut untuk mengenang bahwa warga kulit hitam itu sebenarnya harus dihargai, bukannya didiskriminasi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih pendapat dan bagus, sharing yang bagus dari anak Hiro. Ya, jadi kita tahu bahwa toleransi itu adalah hal yang sangat penting untuk kita bangun dan kita jaga agar kesatuan kita dalam masyarakat dan negara kita ini terjaga dengan baik. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pertanyaan dari Engel, apakah masih ada anak-anak yang ingin menyampaikan pengalaman atau ingin bertanya? Ibu berikan kesempatan. Baik, jika tidak ada, di sini Ibu ingin menjawab pertanyaan dari anak Engel. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya itu adalah bagaimana cara meningkatkan toleransi kepada seperti contoh yang sebelumnya anak Engel contohkan yaitu bom yang di Surabaya ya. Ya, baik. Di sini Ibu ingin memberikan jawaban menurut Ibu cara meningkatkan toleransi. Ya, yang pertama yaitu kita untuk meningkatkan toleransi karena pertama tuh kita harus menjadi pendengar yang baik. Di sini maksudnya di sini kita harus menjadi pendengar yang baik. Ya, kita harus mendengarkan pendapat atau masukan dari orang lain, serta saran serta nasihat serta penjelasan dari orang lain agar kita dapat menyerap informasi yang akan menyebabkan suatu masalah yang menyebabkan suatu permasalahan yang besar seperti bom yang terjadi seperti yang anak Engel paparkan tadi. Jadi di sini kita harus mendengarkan dulu, kita menjadi pendengar yang baik. Kita harus memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita bela atau mana yang harus kita ikut dan mana yang harus kita tinggalkan atau kita tidak menirunya. Yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, berbicara dengan santun. Jadi di sini berbicara dengan santun seperti kita berbicara menjaga komunikasi kita dengan lawan bicara kita. Karena kita kan kita tahu bahwa di Indonesia ini kita banyak perbedaan. Jadi untuk meningkatkan toleransi itu yaitu kita harus berkomunikasi. Contohnya seperti Ibu kan berasal dari Flores ya. Contohnya seperti Ibu berasal dari Flores dan Engel berasal dari Pulau Jawa.
Jadi mungkin di sini Ibu berbicara, kan kita tahu bahwa orang Flores itu nada bicaranya itu kasar ya, tetapi maksudnya tuh baik. Tetapi tanggapan dari orang Jawa itu mungkin maksud, dia nih berbicara kasar, berarti dia nih tidak suka dengan saya. Tetapi sebenarnya maksudnya tuh tidak. Jadi di sini kita harus berbicara dengan santun dan menyampaikan komunikasi kita dengan baik kepada lawan bicara kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu tidak memaksakan kehendak. Jadi agar tidak memicu perpecahan atau menimbulkan suatu masalah, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain agar orang lain mengikuti apa yang kita mau. Jadi begitu tambahan pemahaman dari Ibu. Mungkin kepada teman Engel ada yang ingin disampaikan atau belum mengerti, bisa disampaikan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya sudah paham, Bu. Baik, terima kasih kepada anak-anak Engel. Baik, kesempatan selanjutnya mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Baik, jika tidak ada di sini, Ibu, karena waktu kita juga akan habis, jadi Ibu ingin memberikan kesempatan kepada salah satu anak-anak yang hadir dalam ruangan ini untuk menyampaikan kesan serta pesan dari kegiatan kita hari ini, serta kepada satu orang anak lagi untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini, agar Ibu bisa tahu apakah kalian sudah paham atau tidak. Baik, Ibu akan tentukan kepada anak Christine Deo bisa menyampaikan kesan serta pesan kepada bimbingan kita hari ini. Baik Ibu, kalau dari saya, untuk kesannya saya sangat senang karena saya belajar lebih dalam lagi terkait toleransi. Apalagi kita yang tinggal di NTT, kita ini banyak sekali dari berbagai macam budaya, agama. Jadi bagaimana kita mulai belajar untuk saling menghormati, menghargai, dan menumbuhkan rasa toleransi di antara kita. Itu saja Bu pesannya. Untuk kita semua selalu meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama kita, terhadap teman sebaya kita, terhadap orang-orang yang mungkin berbeda asalnya atau mungkin berbeda kulit, suku ras, bahasanya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada anak Christine Deo. Selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada anak Skolastika Nunut untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik Ibu, jadi di sini kesimpulan dari saya untuk materi hari ini, bahwa kita semua itu harus bisa meningkatkan sikap toleransi kita terhadap orang yang memiliki perbedaan terhadap kita. Jadi di sini perilaku yang dapat kita lakukan untuk menghargai perbedaan atau budaya orang lain. Jadi yang pertama itu tadi yakni toleransi. Kemudian kita juga bisa menerima sisi positif dari budaya. Kemudian kita tidak boleh mencela atau melarang orang yang memiliki kebudayaan tersebut. Jadi kemudian kita juga tidak boleh mengajak atau menghasut keyakinan supaya mereka itu kayak percaya atau mengikuti keyakinan kita. Kita tidak boleh seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita tidak boleh mengganggu dalam proses budaya tersebut. Dan yang terakhir, kita tidak menjadikan perbedaan budaya sebagai pemisah dalam pertemanan. Itu saja dari saya, Ibu.
Baik, terima kasih kepada anak Skolastika Nunut. Baik sekali kesimpulannya. Baik, karena mengingat waktu kita akan selesai, di sini Ibu akan, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu akan membagikan sebuah link, nanti Ibu akan mengirimkan lewat grup di WA. Link ini akan berisi tentang evaluasi proses serta hasil dari kegiatan kita hari ini. Tujuan dari evaluasi proses dan hasil dari kegiatan kita hari ini agar mengetahui bahwa apakah anak-anak sudah mengerti atau belum tentang apa yang Ibu jelaskan, serta perubahan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak hari ini. Baik, hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Nanti jika ada kesempatan di lain waktu atau nanti kita kesepakati bersama, kita dapat melakukan bimbingan kelompok kita seperti hari ini di hari yang sama, di jam yang sama dan waktu yang sama. Baik, terima kasih atas partisipasi dari anak-anak yang sudah bersedia mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, karena kita sudah mengawalinya dengan doa, maka kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Baik, di sini Ibu meminta kepada anak hero untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Tapi sebelumnya izinkanlah saya membawa doa ini menurut dalam agama saya Katolik. Berdoa dimulai. Ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal kegiatan ini sampai akhir. Mudah-mudahan dengan materi yang diberikan oleh Ibu Guru bisa bermanfaat bagi kami ke depannya. Semua doa ini kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, kepada anak hero yang telah memimpin hari ini, kita berikan aplaus atau tepuk tangan untuk kita semua karena sudah semangat serta konsentrasi dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Baik, silakan live dari ruang virtual ini dan sampai ketemu minggu depannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Terima kasih.